Wah, nuggetmu banyak banget. Tapi Chloe tidak seberuntung itu. Dan Nancy punya 10. Itu luar biasa. Dan Diana, lihatlah. Dia punya 100 lapis nugget. Itu keren banget. Baiklah, mari kita mulai dengan Chloe. Dia sepertinya akan dengan cepat. Baiklah. Aku tahu cara memakannya. Aku butuh saus untuk nuggetnya. Ini enak banget. Mari kita masukkan seluruh nugget ke dalam satu paket dan makan seluruh nugget dan semua sausnya sekaligus. Dan aku menangkapnya. Aduh, aku tidak bisa menangkapnya. Hei, berhenti tertawa. Ini masih saja enak. Ya, itu dia. Aku selesai. Apa kamu keberatan jika aku menghapus jari ini? Hei, berhenti. Sekarang saatnya aku untuk makan nugget. Aku juga akan memakannya dengan saus. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika sausku cukup untuk semua nugget? Aku punya ide. Aku akan meletakkan semua nugget di depanku. Dan menyendok sedikit saus ke masing-masing nuggetnya. Nah, kalau gitu aku pasti punya cukup untuk semuanya. Nah, itu sempurna. Nah, sekarang aku bisa makan semua nugget dengan aman. Wah, betapa lezatnya mereka. Oh ya, aku suka. Nah, aku sudah makan semuanya. Siapa berikutnya? Diana? Baiklah, silahkan. Ya, dengan senang hati. Aku punya 100 lapis nugget di sini. Aku akan memakannya dengan saus juga. Oh, enaknya. Aku mau lebih. Lagi dan lagi. Dan selanjutnya... Ini banyak banget sampai aku tidak bisa berhenti makan. Lihatlah. Aku bisa melemparnya dan menangkapnya. Oh, hebat banget. Ya, sepertinya aku sudah hampir kenyang. Aku tidak menyangka akan bosan dengan nugget. Apa? Apa itu tidak berkurang sama sekali? Bagaimana ini? Baiklah, sekarang aku akan memakannya lebih cepat lagi. Mari, lihatlah. Aku pasti bisa menanganinya. Ayo, cepat. Nah, astaga. Aku sudah makan banyak banget, tapi gunungnya belum berkurang. Oh, Diana, kamu sudah menyerah? Tidak, kamu harus makan semuanya. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kami mendukungmu. Ayo, hebat, ayo. Oh, baiklah. Bagaimana aku bisa memakan semua ini? Kalian sudah mendukungku, jadi aku harus memakannya. Baiklah, aku pasti bersemangat dengan dukungan seperti ini. Oh ya, aku tidak tahu, tapi pasti aku bisa. Sedikit lagi dan aku pasti berhasil. Akhirnya tinggal 1. Hore, aku berhasil makan semuanya. Ya, dia berhasil. Diana, kamu memang hebat. Wah, ini es krim. Keren, tapi cuma 1. Dan Diana punya 10 es krim. Apa yang dimiliki Chloe? Oh, aku tidak percaya. Itu adalah 100 es krim. Ya, Chloe pasti punya cukup makanan untuk tahun depan. Baiklah, mari kita mulai dengan Nancy. Dia cuma punya 1. Tapi itu pasti juga enak. Oh, ini rasanya luar biasa. Aku menyukainya. Nah, Diana, giliranmu. Dengan senang hati, aku sangat menyukai es krim ini. Oh, enaknya. Sangat coklat di luar dan lembut di dalam. Oh, enaknya. Oh ya, aku harus segera mencobanya lagi. Dan tinggal 1 yang terakhir. Aku tidak bisa makan lagi, tapi aku harus menghabiskannya. Ini sangat enak. No, sepertinya dia membeku. Kita harus segera mencairkannya. Sekarang aku akan membantumu. Nah, selesai. Terima kasih banyak. Oh tidak, es krimku juga meleleh. Aku tidak punya waktu menyelesaikannya. Apa Diana sudah selesai? Artinya aku bisa lanjut. Oh, aku harus segera memakannya secepat mungkin. Oh ya, es krim ini sangat lezat.
Aku bisa makan ini semuanya secepat mungkin. Ya, ini hebat. Aku masih punya banyak banget es krim di sini. Ya, ini fantastis. Makin banyak makan, makin hebat. Dan sepertinya aku agak kedinginan. Oh tidak, sekarang Chloe membeku. Ayo, mana itu pengering rambutnya? Oh, lebih baik kita makan es krimnya dulu, baru kita cairkan nanti. Tapi Chloe pasti tidak akan senang. Tidak apa-apa, ayolah makan saja. Oh, akhirnya aku mencari sedikit. Apa? Mana es krimku? Aku tidak tahu apa-apa. Chloe, apa kamu mencair? Nancy, pegang ini. Aku akan menangani pencuri ini sekarang. Diana, aku menantangmu bertarung dengan sumpit. Apa kamu menerima tantanganku atau kamu seorang pengecut? Aku pengecut? Nancy, jaga es krimnya dan jangan dimakan. Sekarang aku akan menunjukkan keahlian yang nyata. Ya, tongkatku akan menghancurkanmu jadi sepihan. Beraninya kamu menyebutku pengecut? Ambil ini. Dasar. Ya, aku tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan menang. Ya, kamu kalah dan aku bisa makan. Wah, Chloe punya sebotol kecil jelly dan permen. Bagaimana dengan sisanya? Wah, itu sangat besar. Tapi tunggu dulu. Lihatlah ukuran raksasa ini. Ada 1000 lapisan Skittles di sana. Oh, aku tidak menyangka itu bisa terjadi. Seperti biasa, yang paling kecil maju duluan. Ya, tapi tidak apa-apa. Aku pasti bisa menikmati ini. Walaupun kecil, rasanya tetap sangat lezat. Lihatlah bagaimana dia keluar dari sana. Ini sangat lucu. Dan dia sangat manis. Oh, lebah, sana, pergi dariku. Dan aku punya banyak jelly dan Skittles. Aku ingin mencobanya segera. Oh ya, ini sangat enak. Sepertinya aku bisa makan ini terus-terusan. Nyam-nyam, tinggal sedikit lagi. Sudah habis? Sayang sekali, tapi aku kenyang. Aduh, sepertinya tanganku nyangkut. Astaga, mana bibirku? Oh, tidak mungkin. Ayo kembali ke tempatmu. Akhirnya dia sudah kembali. Diana, sekarang kamu. Ya, aku senang mulutmu kembali. Dan sekarang giliranku untuk makan sebuah lezat ini. Oh, ada banyak banget di sini. Oh, lihatlah. Kamu benar, ini memang sangat lezat. Dia makan dengan sangat lezat. Oh, astaga. Diana, lihat. Apa itu? Itu hanya lebah yang tidak berbahaya. Aku tahu bagaimana menyingkirkannya. Maaf teman kecil, tapi aku tidak bermaksud berbagi kelezatan. Nah, itu lebih baik. Sekarang aku bisa menikmati Skittles dan jelly yang manis. Sepertinya dia kembali lagi. Oh, jangan khawatir. Aku bisa mengatasi ini. Nah, bersiaplah semuanya. Aku akan menyerangmu. Oh, kenapa tidak ada yang mau keluar? Astaga, sepertinya itu sudah habis. Oh tidak, selamatkan aku. Oh ya, itu tadi sangat kuat. Oh, tolong, lebahnya mengambil botolnya. Oh, itu tadi sangat tidak menyenangkan. Hei, kembalikan makananku. Oh tidak. Oh, dia kembali. Baiklah, aku ingin waffle. Sama seperti di gambar. Segera selesai. Aku sudah siap. Oh, kocok. Spatula. Mari kita mulai. Enaknya. Oh, maaf. Dasar kamu. Tapi sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Aku menuangkan tepung ke dalam mangkuk. Memecahkan 2 telur. Dan tentu saja gula. Sedikit susu dan mentega. Dan sekarang kita harus mencampur semuanya. Perhatikan dan pelajari, Ben. Oh, itu akan jadi sesuatu yang untuk dipelajari. Sekarang aku akan menuangkan adonan ke dalam mangkuk. Tambahkan sedikit warna. Kita mulai dengan warna merah. Lalu kita aduk. Oh, apa kamu ingin bersaing dengan kecepatan? Nah, lihat ini. Ya, semua adonan berwarnaku sudah siap. Sekarang aku akan menuangkannya ke atas waffle besi bolak-balik berwarna.
Oh, cantiknya. Saatnya memanggang wafelku. Aku suka banget Nutella. Apa? Oh, wafelnya sudah siap. Kita harus segera memikirkan sesuatu. Oh, aku tahu. Nutella. Aku akan menambahkan tepung langsung ke dalamnya. Susu. Dan sekarang kita harus mencampur semuanya. Tuang adonan ke dalam besi wafel dan kita tinggal memanggangnya. Aku yakin dia akan menyukai wafel coklat. Nah, bagaimana menurutmu? Aku harus menghias wafelku. Celupkan ke dalam coklat. Kemudian, ketaburan pelangi. Wah, cantiknya. Apa itu wafel? Nah, ini dia wafel asliku. Dengan sirup maple dan gula bubuk. Dan kita tambahkan stroberi untuk hiasan. Wafelku juga sudah siap. Nah, sekarang tinggal menghiasnya. Wah, nenek juga hampir siap. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku akan menghiasnya dengan permen dan juga jadi sangat cantik. Ini pasti sangat lezat. Sayang sekali aku tidak punya apa-apa lagi. Nah, silahkan makan. Wah, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mulai dengan wafel pelangi. Oh, aromanya. Wah, dan ini sangat lezat. Ini keren banget, Ben. Sekarang wafel dari Emma. Permen dan coklat. Kombinasi yang tidak biasa. Aku menyukainya. Dan tentu saja wafel nenek. Wah, aku sudah ngiler. Ini enak banget. Wah, ini enak banget. Aku tidak bisa memilih, semuanya enak. Aku semuanya ingin makan. Wafel nenek, pelangi, dan coklat. Oh, aku mau makan semuanya sampai habis. Nyam, nyam, nyam. Oh. Betty, apa kamu baik-baik saja? Jadi siapa yang menang? Aku penasaran apa selanjutnya. Hampir siap. Nah, aku mau ayam goreng. Oh, itu mudah. Tunggu, di mana aku bisa mendapatkannya? Tolong. Oh, dasar penakut. Ini cuma ayam. Dan aku akan memasaknya sekarang. Kita tambahkan dengan minyak. Lalu kita tambahkan bumbu. Lalu aku akan menambahkan sedikit bumbu-bumbu. Semuanya akan jadi sangat enak. Sekarang kita potong apel. Wah, lihatlah. Aromanya luar biasa. Lalu kita taruh juga apel di sekelilingnya. Nah, sudah waktunya untuk masuk ke dalam oven. Nenek, dia sudah hampir siap. Sepertinya aku punya ide. Aku akan mengambil keripik pedas dan menambahkan saus pedas ke dalamnya. Sekarang aku harus menguleninya. Ya, inilah yang aku butuhkan. Kaki ayam ini sudah siap. Ya, sekarang bersiaplah untuk digoyang-goyang. Nah, ini dia adonannya. Sekarang hampir siap. Sekarang kita taruh ke dalam nampan. Siapa yang memasak seperti itu? Lihat dengan benar. Taburi ayam dengan bumbu. Dan gosokkan ke ayamnya. Lalu, semuanya harus sampai rata, sampai ke dalam. Lalu, kita bisa menggorengnya. Di atas panggangan, aku harus menambahkan minyak dan juga membaliknya dengan benar. Wah, nenek tidak membuang waktu. Ayamnya sudah siap. Beberapa irisan jeruk dan hiasan di ayamnya. Itulah yang aku mengerti. Kate, pikirkan makananmu sendiri. Baiklah, ayamku akan tetap lebih keren. Enaknya. Oh, ini pedas. Wah, ini keren banget. Wah, tapi sekarang ayamku jadi matang. Saatnya memasukkannya ke dalam ember.
Wah, daging panggang yang sempurna. Aku akan menaruhnya ke dalam coklat air mancur. Tambahkan keju. Dan voila. Wow ya, ini jadi air mancur keju. Betty, aku harap kamu menyukainya. Selamat makan. Wah, semuanya terlihat sangat indah. Apa ini? Air mancur keju? Aku akan mulai dengannya. Kita ambil ayam lalu kita taburi dengan keju. Wah, terlihat sangat enak. Wah, ini sangat lezat. Ayam atau paha? Ayam atau paha? Baiklah, aku pilih paha. Mari kita mulai dengannya. Ayam ini terlihat sangat enak. Tunggu dulu. Oh, ini sangat pedas. Tolong. Aku tidak tahan lagi. Aku harus makan ayam ini. Oh, aku merasa lebih baik. Oh, nenek memang memasaknya dengan sangat lezat. Oh, lihatlah aromanya bahkan sangat lezat. Wow, nenek ini luar biasa enak. Inilah pemenang di babak ini. Aku mau makan sampai habis. Ya, aku tahu aku pasti akan menang. Terima kasih cucuku. Selanjutnya apa yang harus kita makan? Aku mau kentang goreng. Kalian bisa membuatnya? Itu sangat mudah untukku. Nenek tentu saja bisa. Aduh, tanganku. Ya, bahkan aku juga bisa. Apa yang susah dari itu? Kita tinggal memotong kentang. Hei, pisaunya macet. Hei, ayolah. Waduh. Aduh. Itu bukan aku. Itu semua salah nenek. Apa? Dasar anak nakal. Jangan ganggu nenek. Nah, apa yang lebih baik daripada kentang yang segar? Kita tambahkan ke dalam panci. Tambahkan minyak. Lalu juga dengan bumbu. Dan di atasnya kita taruh daun yang berwarna ini. Tidak, aku yang menang. Jangan bertengkar. Sekarang kita taruh semuanya ke dalam oven. Dan aku akan menunjukkan padamu apa itu kentang spiral. Tinggal diputar dan semuanya hampir siap. Kita tarik dan jadi kentang yang indah. Sekarang kita masukkan ke dalam minyak panas. Dan aku sudah selesai memotong kentang. Sekarang kita masukkan ke dalam toaster ini. Nyalakan dan sudah siap. Oh, yang penting kita harus menangkapnya. Oh, itu kecelakaan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita akan mengambilnya. Nah, seperti ini. Semuanya seperti dari McDonald. Oh, apa ini? Ini untukku. Kentangku juga sudah siap. Oh, aromanya luar biasa. Aku senang. Sekarang kita tambahkan dengan saus keju. Nah, seperti itu. Itu sangat biasa. Kentang seperti ini yang terlihat lebih keren. Sekarang aku menambahkan saus barbecue. Apa itu? Lebih baik kamu pakai saus tomat. Aku yakin Betty pasti menyukainya. Hore-hore, ada banyak banget. Aku akan mulai dengan yang ini. Aku akan menambahkan dengan saus tomat. Dan mari kita coba. Aromanya luar biasa. Wah, ini enak. Seperti dari McDonald. Dan sekarang kentang dari nenek. Wah, lihatlah ada saus keju. Tidak buruk, tapi biasa aja. Wah, yang ini sangat unik. Terlihat sangat menarik. Gimana ya rasanya? Mari kita tambahkan dengan sausnya. Dan kita coba. Wah, ini ternyata sangat lezat. Inilah pemenangnya kali ini. Aku sangat menyukainya. Oh ya, aku tahu aku akan menang. Aku ahlinya. Sepertinya Quentin memutuskan untuk mulai melukis. Ya, sepertinya itu bekerja dengan baik. Bagus. Itu ternyata jadi sangat indah. Oh, ternyata ini tidak sulit sama sekali. Quentin ada cat di wajahmu. Tapi dia tidak terkejut. Sebaliknya, itu menginspirasinya untuk sedikit memberontak. Dan bagaimana dengan Mary?
Ya, jika kamu hanya mengecat dengan cat kuku, itu akan berakhir di usia tua. Rupanya Mary juga tahu itu. Nah, itu dia terinspirasi oleh Quentin yang sudah selesai mengecat. Mary tidak hanya punya semangat bersaing, tapi juga beberapa ide. Nah, sepertinya dia melapisi rumahnya dengan kain merah muda yang lembut, sangat asli, dan juga sangat halus. Oh, aku seperti di atas boneka. Dan Quentin memutuskan untuk mengecerkan warna biru dengan tetesan putih. Dan dia sedikit berbau suasana dan menodai Mary. Oh, lihatlah, semuanya berantakan. Dan Wednesday juga. Oh, lelucon buruk itu sepertinya tidak bisa diterima. Quentin, selamatkan dirimu. Tangan yang mengerikan mengejarmu. Untungnya dia bisa bersembunyi di atap. Alasan yang bagus untuk merayakan keselamatanmu dan akhir dari pengecatan rumah dengan mengibarkan bendera multidu. Quentin sepertinya tidak terlalu senang dengan tampilan rumahnya. Tapi dia sudah memikirkan sesuatu. Dia melukis yang putih. Aku ingin tahu bagaimana jadinya. Wah, itu bola sepak. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Mary dengan kaset-kaset itu. Sekarang kita akan cari tahu. Oh, wah, dia mendekorasi atap dengan baik. Terlihat sangat tidak biasa dan bergaya. Awas, Mary. Dan di atasnya akan ada love yang sangat indah. Ya, itu terlihat sangat romantis. Sepertinya Quentin memutuskan untuk mendekorasi atapnya juga. Tapi dia melakukannya dengan stiker. Dan bagaimana dengan jendela kedua? Sepertinya ada sesuatu yang kurang dari bola basket. Quentin punya solusinya. Ring basket tampak hebat dan juga sangat sporty. Tapi lebih asik lagi bermain dengan bola sungguhan. Oh, sepertinya Wednesday tidak begitu menyukai olahraga. Aku yakin kamu akan beruntung lain kali, Quentin. Dan Wednesday pun memutuskan untuk mengurus rumahnya. Ya, bukan warna yang paling cerah, tapi itulah gayanya. Dan tentu saja, di mana meja tanpa jeruji di jendela. Aku penasaran apa selanjutnya. Oh, sesuatu memberikannya pedang. Ya, itulah gaya Wednesday. Sepertinya dia punya ide yang lain. Ya, sedikit mata serap tidak akan merusak rumah ini. Nah, seperti tampilan semuanya sudah siap. Itu berarti kita melanjutkan untuk merawat halamannya. Dan Wednesday memutuskan untuk memulai dengan ornamen tombak dan juga kelelawar. Itu dia. Nah, itu indah dengan caranya sendiri. Nah, di mana tanpa tanaman? Tapi kamu tidak berpikir dia akan meninggalkannya begitu saja, kan? Dia punya bantuan yang dibutuhkan di sana. Kamu akan tahu kan kalau Wednesday tidak main-main di sini. Dan juga mata tidak ada salahnya di sana. Nah, kenapa dia butuh sekop dan tulang? Apa dia menyirami mereka dan menumbuhkan mereka? Aku ingin tahu apa yang terjadi. Dan sekarang, dia menyiraminya. Apa yang akan keluar dari sana? Wow, lihatlah itu. Banyak tangan yang tumbuh dari sana. Aha, itu dia Wednesday yang gayanya sangat unik. Itu sangat menyeramkan, tapi juga keren. Quentin memutuskan untuk mendekorasi halaman rumahnya dengan tongkat. Dan akan dibelikan rumbai-rumbai yang meriah. Itu sangat terlihat seperti olahraga. Dan jika kalian belum mengerti, sekarang kamu akan melihat semuanya. Lihat, ini adalah markas sepak bola asli. Quentin berpikir bahwa ini tidak cukup dan memutuskan untuk memasang gerbangnya. Aha, nah itu dia. Nah, baiklah, sekarang kita harus mencoba halaman baru.
Quentin, kami mengharapkanmu. Gol. Dan itu benar. Kamu dapat 1 poin, Quentin. Ups, dia tersandung sesuatu. Itu dia terlihat seperti tempat sampah kecil. Tapi dengan kecerdasan Quentin, kotak itu bisa dengan mudah berubah jadi kotak surat besar berbentuk katak. Nah, jadi bagaimana dengan Mary? Oh iya, dia memutuskan untuk mulai dengan kotak surat. Tapi semuanya tidak semudah itu. Dia akan menghiasinya dan membuatnya dalam bentuk flamingo. Oh, sangat kreatif dan juga indah. Oh ya, jangan lupa bonekanya juga. Dan ini dia hati pink, mukanya tanaman. Tambahan yang bagus adalah tiang bendera pink. Dan hati dalam bentuk dekorasi. Dan kamu bisa meletakkan selimut di halaman dan menikmati untuk menghabiskan waktu di atasnya. Wah, itu terlihat sangat nyaman bersama hagi-wagi dan juga mainan lainnya. Satu-satunya hal yang bisa mengalihkan perhatian dari itu adalah Quentin. Dia sedang berlatih main bola. Oh, sepertinya konflik tetangga sedang dimulai. Tapi Wednesday tidak peduli tentang itu. Dia punya atmosfernya sendiri. Ini sangat nyaman saat kamu punya tangan yang membawakan minuman sendiri. Lalu, saatnya mulai mendekorasi interior rumah. Wow, sekarang kita bisa kreatif di dalam sana. Baiklah, mari kita lihat apa yang Wednesday lakukan di sana. Dia memutuskan untuk mulai dengan mengecatnya dengan warna hitam pekat. Itu terlihat menyeramkan, jadi cocok untuk Wednesday. Sekarang beberapa dekorasi berupa kelelawar, tulang, dan laba-laba. Lihat, tangan itu juga punya rumah sendiri. Oh, lucunya. Oh, maksudku menyeramkan. Ya, dan Wednesday selanjutnya memutuskan untuk mengambil furniture. Meja ban dihiasi dengan lentera tua, dan juga tengkorak, dengan tanaman dan meja lainnya dengan kandil antik di sana. Ya, itu terlihat sangat luar biasa. Menarik. Untuk apa dia butuh paku? Oh, aku tahu. Kemana tanpa jaring laba-laba dan juga lampu yang berwarna? Ya, itu sulit membayangkan tempat ini tanpa bola peramal. Dia punya cara berkomunikasi yang menarik dengan temannya. Sampaikan salam kami pada mereka. Dan bagaimana dengan Quentin? Dia juga mulai melukis. Dan dia memutuskan untuk menambahkan stiker. Sekarang, dia akan menambahkan semua itu. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sepertinya dia ingin menempelkan Lego di dinding. Dan sekarang kita akan cari tahu. Dia membuat gantungan dari Lego dan tempat untuk mengisi daya headphone. Wow, ternyata sangat indah dan kreatif. Quentin itu terlihat sangat pintar. Wah, ternyata terlihat sangat keren dan juga sangat nyaman. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Ya, itu dia. Dia harus dimasukkan di bingkai dengan manusia Lego. Itu adalah penyimpanan yang sangat baik. Quentin juga memutuskan untuk menambahkan beberapa Minecraft dan pengantungan kapak di dinding. Dan menempatkan dinamit di sudut sana. Ya, kami setuju, Quentin. Sandaran dan konsol untuk memainkan Minecraft favoritmu. Itu sangat nyaman. Quentin, hari mulai gelap. Untungnya dia punya lampu gantung di sana.
Dan dia akan menyalakannya sekarang juga. Wah, itu pasti akan sangat terang. Mari kita tes sekarang juga. Dan, wah, terlihat luar biasa. Wow! Nah, bagaimana dengan Mary? Sudah waktunya dia mendekorasi rumah juga. Dia mulai dengan memecatnya dengan warna pink. Bagus. Nah, bagaimana dengan dekorasi yang sedikit glamor di sana? Ya, tentu saja dia malah kena cat sedikit. Wah, lihatlah yang berkilauan di sana. Dia menempelkan semuanya di dinding dengan bagus. Dan juga kita tambahkan karpet berbulu yang tentu saja sangat nyaman. Lalu juga kita tambahkan cermin yang halus. Rumah seperti itu tidak bisa tanpa lemari. Aku suka banget. Tapi sepertinya ada yang kurang. Aku ingin tahu apa itu. Oh ya, poster unicorn membuat hiasan dinding yang bagus. Nah, apa itu kompor listrik? Ya, itu keren juga. Dan tambahan terakhir adalah lampu warna-warni. Wah, Mary, lihat. Dia sudah membuat kue untuk merayakan renovasinya. Dia memutuskan untuk mengadakan upacara minum teh dengan hagi-wagi favoritnya. Sepertinya mereka tidak protes walaupun dapat porsi yang lebih kecil. Nah, teman-temanku, mari kita nikmati teh yang enak ini. Nah, silakan. Ini sangat enak. Aha. Nah, sepertinya semua sudah menghias rumahnya masing-masing. Mari kita lanjut. Sepertinya Mary memutuskan untuk mengurus rumah untuk hewan peliharaannya. Nah, lihatlah. Mainan apa yang dia buat di sana. Kucingnya pasti akan sangat senang. Nah, apa itu unicorn? Dia akan menemani kucingnya untuk bermain. Tapi itu belum semuanya. Di mana tanpa kursi gantung. Rupanya Mary memutuskan untuk membuat gorden yang indah. Oh, itu sangat cantik. Kucingnya pasti akan sangat senang. Lihatlah bagaimana dia manis dan juga mendengkur. Mary, kenapa kamu? Oh, sekarang aku tahu. Itu tikus. Tapi bukan hanya tikus, tapi hewan peliharaan Quentin. Ingin tahu bagaimana Quentin akan mendekorasi rumah hewan peliharaannya? Nah, di mana juga tanpa peralatan olahraga. Tidak yakin apa tikus itu akan melatih pukulan, tapi Quentin akan meletakkan semuanya di sana. Wah, itu ada piala, bola, dan juga sepertinya Quentin lupa untuk siapa dia mendekorasi rumah itu. Bahkan dia memberikan mobil untuknya juga. Ya, semoga saja peliharaan Quentin menyukai semua itu. Ya, tapi sepertinya dia menikmatinya. Apalagi tempat tidur yang berbentuk mobil. Lihatlah betapa kerennya dia. Wah, lucunya. Ya, aku tahu kamu pasti menyukainya. Dan bagaimana dengan Wednesday? Tangan itu juga ingin mendekorasi rumahnya. Dan Wednesday memulai dengan potret. Kemudian dia memasukkan bak mandi. Dan juga tempat tidur dan juga beberapa pernis. Nah, bagaimana? Sekarang saatnya kamu untuk menikmati rumahmu. Oh, sepertinya dia membekas padatnya. Tempat tidurnya juga empuk. Nah, bagaimana kalau kita melakukan manikur malam-malam? Mary memutuskan untuk pergi ke terasnya di malam hari dan menonton edisi favoritnya, yaitu Multido. Dan seperti yang kamu tahu, menonton bersama selalu menyatukan dan bisa mendamaikan tetangga seperti itu. Nah, sementara jagoan kami sedang menonton Multido, kami mengundangmu untuk nge-like video ini
Subscribe saluran kami dan lihat momen gagal dari pengambilan gambar ini. Iya, aku cuma punya satu potong kue. Tapi aku punya kue raksasa yang dilapisi dengan permen lainnya. Kamu tidak tahu apa itu kue raksasa. Lihat saja, aku bahkan tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Nah, setiap orang punya kue yang besar dan menggiurkan. Tapi aku punya yang kecil. Tapi aku sedang diet, jadi aku tidak bisa makan banyak-banyak. Tapi tentu saja aku sangat ingin. Oh ya, ini kue yang sangat lezat. Ternyata Grace bisa makan manisan dengan kecepatan tinggi. Aku melakukan sesuatu yang berlebihan. Aku bahkan menghancurkan garpunya. Tapi tidak apa-apa, itu sangat enak. Aku tidak akan meragukannya. Jadi aku sangat ingin mencoba kue ini secepat mungkin. Aku akan mulai dan mungkin dengan permen berwarna yang menutupi kue ini. Oh ya, sekarang aku bisa makan lebih banyak. Nah, bagian dalam kuenya sudah hampir habis. Tinggal berurusan dengan coklatnya. Inilah yang aku bisa. Oh ya, tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Atau itu terjadi. Bahkan aku tidak bisa makan lagi. Satu tingkat kue masih menunggumu di sana. Oh tidak, aku tidak menyangka akan mengatakan ini, tapi aku bosan dengan kue manis. Itu dia. Aku punya ide bagaimana cara membuangnya, tapi pada saat yang sama tidak membuangnya. Aku akan membuat smoothie coklat dengannya. Setelah makan yang banyak, aku perlu minum dengan baik. Ya, sekarang aku tidak hanya kenyang, tapi juga mabuk. Jess, sekarang giliranmu. Akhirnya, aku mungkin tidak akan menunggu apapun dan akan segera mulai makan kue dari coklatnya. Wah, enaknya. Jess, hati-hati. Kue itu sepertinya akan jatuh tepat di atas kita. Dia sudah mulai miring. Nyam-nyam. Jess, ayo istirahat sebentar. Lihatlah, dia akan jatuh sekarang. Oh, sepertinya itu bahaya. Nah, itu mengerikan. Tapi kamu udah bilang. Jess, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Aku semua jadi kotor. Lihat saja ini horor. Ya, kamu terlihat lucu. Ngomong-ngomong, sekarang kamu bisa makan kuenya langsung darimu. Sepertinya aku bisa menangani sepotong keripik pedas ini. Aku dapat seluruh paket. Kenapa kamu tidak bahagia? Lihat tumpukan apa yang ada di depanku. Aku setuju. Semuanya tidak terlalu buruk. Sepertinya aku akan mulai. Dengan ini aku akan selesai dengan cepat. Kamu tahu, aku pikir itu jauh lebih buruk. Tapi ternyata enak. Tidak. Pedas, tapi itu lumayan. Nah, Grace, sekarang giliranmu untuk mencobanya. Jika ada begitu banyak asap karena satu keripik, apa yang akan menantiku? Semoga saja aku selamat dari paket ini. Berhenti. Kenapa aku harus makan keripik ini secara bergantian? Akan lebih cepat dan mudah jika aku memecah keripik jadi potongan-potongan kecil. Aku bisa melakukannya dengan palu ini. Nah, sekarang aku akan minum rama-rama ini. Untuk membuatnya lebih mudah, aku akan minum semuanya dengan air. Nah, mari kita mulai. Sebenarnya itu terlihat mengerikan. Itu jadi lebih mudah. Quentin, kamu juga bisa makan keripik yang mengerikan itu. Aku kuat, jadi aku bisa menangani banyak keripik. Sepertinya aku terbakar. Sudah hilang. Jadi mari kita lanjutkan.
Quentin, Quentin, Quentin. Ayo, kamu bisa, Quentin. Kamu sangat berkeringat, biarkan aku mengelapnya. Terima kasih temanku, aku harus berurusan dengan ini. Oke. Ayo yang terakhir, kamu pasti bisa. Hore, itu hebat. Kamu berhasil, Quentin. Ya, atau aku sekarang terbakar. Sesuatu harus segera dilakukan. Aku tahu. Aku punya ide yang bagus. Aku juga. Oh, akhirnya mimpi buruk ini berakhir. Hei, apa yang kalian lakukan? Aku sudah tidak terbakar. Aku sekarang jadi kedinginan. Aku ingin mencoba bola popcorn yang lebih besar. Dan ini sudah cukup bagiku. Dan di sini aku menunggu menara besar popcorn. Oh ya, tapi Grace akan jadi yang pertama makan. Dia sama sekali tidak beruntung hari ini. Aku suka bola popcorn karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat enak yang bisa menyatukannya. Enaknya. Ngomong-ngomong, dengan ini kamu bisa bermain sangat menyenangkan. Itu terlihat menggugah selera. Nah, lihat apa yang bisa aku lakukan. Lihat, sekarang aku punya hidung merah. Tapi akan lebih keren jika aku tetap memakannya. Oh ya, aku punya ide yang lebih baik. Kenapa tidak merekatkan pria kecil ini dari semua bola? Dia akan berjalan mengelilingi meja dan menyerang semua orang. Jess, kamu yang pertama. Itu sangat aneh. Grace, popcorn ini akan menangkapmu. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku harus menghukum pengganggu ini. Ternyata enak banget. Dan masing-masing bola ini punya rasa yang berbeda. Oh ya, jika aku ingin mencoba semuanya dengan cepat, aku akan mulai sekarang. Itu terlihat mengerikan. Quentin, kamu sangat rakus. Terus, yang penting aku menikmatinya. Jess, sekarang giliranmu berpesta pora. Akhirnya, masalahnya aku juga suka popcorn. Oleh karena itu, aku ingin membuat satu bola besar dari banyak bola kecil. Jadi semua rasa akan digabung di dalamnya. Kerennya. Wah, itu sangat besar. Tapi yang terpenting, dia milikku. Hei, mau kemana kamu? Hei, berhenti, jangan pergi. Aku harap Jess bisa menyusulnya. Tunggu, jangan lari dariku, berhenti. Mau kemana kamu? Aku lelah mengejarnya. Sepertinya bola ini memutuskan untuk pergi dariku. Oh tidak, dia sekarang kembali. Tolong selamatkan aku. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Oh tidak. Ini adalah ujungnya. Jangan sentuh aku. Itu cukup sulit. Malangnya aku. Itu sangat tidak menyenangkan. Tapi untung setidaknya aku bisa menikmati kelezatan ini. Ya, aku cuma punya satu permen karet. Aku punya segenggam penuh. Lihat saja betapa banyak permen di depanku. Jumlah ini cukup untukku selamanya. Kenapa cuma aku yang kurang beruntung? Aku harap cacing ini setidaknya enak. Kita harus segera membantu Quentin mengatasi ketegangan ini. Au! Makasih Jess atas bantuanmu. Cacing ini benar-benar enak. Tapi aku tidak akan makan selai biasa. Aku makan sesuatu yang lebih enak dari cacing ini. Aku akan membuat sesuatu yang enak dari cacing ini. Aku tidak akan makan dengan cara biasa. Aku akan membuat sesuatu yang lebih istimewa. Kenapa kamu tidak mengubahnya jadi makanan penutup sungguhan? Untuk ini,
Yang aku butuhkan hanyalah sirup stroberi dan juga sedikit taburan. Ya, taburan ini harus dimasukkan secara merata. Nah, itu cantik banget. Kamu harus makan kecantikan seperti itu dengan sumpit. Aku membayangkan bahwa aku sedang duduk di sebuah restoran. Tapi, tidak. Akan lebih cepat dan enak jika aku makan dengan tanganku. Oh ya, ini cacing yang luar biasa. Jess, apa kamu masih lama? Aku tidak sabar untuk mencobanya. Ya, silakan mencoba. Akhirnya, sekarang aku bisa makan ini dengan puas. Ini adalah makanan favoritku. Bagaimana kalau berbagi dengan temanmu? Tidak. Aku akan makan sendiri setiap cacing di piringku. Setiap cacing, katamu? Aku punya satu hadiah untukmu kalau gitu. Aku yakin kamu akan menyukainya. Nah, ini untuk keserakahanmu. Wah, Quentin, itu adalah ide yang bagus. Nah, silakan temanku. Sekarang kita tunggu bagaimana reaksinya. Aneh, di mana cacingku? Sepertinya Grace menelannya. Oh. Aneh banget. Kenapa ada sesuatu yang bergerak di lidahku? Oh, tidak. Ini adalah cacing hidup. Mengerikan. Ini tidak lucu sama sekali. Mari kita mulai dengan pizza. Aku sudah lama tidak memakannya. Pizza itu mudah. Akan segera siap. Emma, apa yang kamu lakukan? Aku sedang membuat adonan pizza. Aku seorang koki sejati, jadi adonanku pasti yang terbaik. Nenek dan Chef Emma akan membuat pizza biasa. Kenapa aku tidak membuat sesuatu yang lebih unik? Misalnya pizza manis. Sebagai tes, aku akan pakai Oreo dan Nutella yang dihancurkan. Ini sudah terlihat sangat keren. Aku akan makan adonan ini begitu saja. Rose, apa kamu tidak tahu kamu butuh kentang untuk adonan? Aku akan membuat pizza pancake pertama di dunia. Aku yakin cucuku akan menyukainya. Ya, aku tidak akan menolak pizza ini. Lihatlah bagaimana pancake itu terlihat menggugah selera. Tapi Rose sedang menyiapkan pizza untuk yang manis-manis. Tapi itu sangat berbahaya. Daripada yang manis-manis, lebih baik pakai sayuran. Misalnya mentimun. Kamu juga bisa menambahkan wortel dan tomat. Tentu saja sedikit keju juga tidak ada salahnya. Nah, apa yang namanya pizza tanpa sosis? Dan kita juga menambahkan paprika. Dan juga jamur. Jadi pizzanya pasti jadi juicy. Nah, sekarang kita tata semua. Saatnya untuk memanggangnya. Untuk melakukan ini, aku akan menuangkannya dengan cairan khusus. Apa yang dilakukan, Nenek? Itu sangat aneh. Kalian hanya tidak mengerti. Ini adalah cara terbaik untuk membuat pizza. Nah, jadi mereka akan digoreng dengan sempurna. Sepertinya aku sedikit berlebihan. Oh tidak, pizza aku. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Yang penting harus memadamkannya. Ini untuk pertama kalinya dalam karirku terjadi. Dan benda apa ini? Emma, kamu kan koki. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh tidak, itu pasti tidak enak. Mari kita lanjutkan. Nenek, pizzamu terlihat lebih menggugah selera. Tapi baunya biasa saja. Kuharap setidaknya rasanya enak. Tidak. Dulu kamu menyukai pancake kentangku. Tinggal kandidat terakhir. Aku harap setidaknya pizzanya manis dan tidak mengecewakan. Rose, ini luar biasa. Keren.
Benar kan? Aku berusaha sangat keras. Hore! Kali ini aku ingin roti jahe. Itu mudah. Aku tidak bisa membuat roti jahe. Tidak ada yang memasak roti jahe yang lezat seperti nenek. Jadi bersiaplah untuk kalah. Aku hafal resep roti jahe terbaik. Jadi tidak sulit bagiku untuk mengulanginya. Hapci. Oh, ya terkadang itu terjadi. Wah, nenek hampir selesai. Aku juga harus cepat. Bisakah? Mungkin adonan bisa diuleni langsung di dalam kantong tepung. Rose, apa yang kamu lakukan? Itu tidak benar. Nenek, lihatlah, ini akan segera dilakukan. Nah, tinggal memasukkan ke dalam microwave agar mengeras. Jadi roti jaheku akan segera siap. Oh, tapi sekarang wujudnya tidak sama. Bagaimana cara membuat pria kecil dari adonan? Itu mudah, ada cetakan khusus untuk ini. Dengan bantuannya, aku akan membuat banyak sekali kue jahe yang enak. Mereka membuat roti jahe, dan aku telah membuat cetakan penuh. Dan aku dapat kue ini. Ya, aku bahkan tidak tahu bagaimana membantumu. Selain itu, aku masih punya cukup banyak kekhawatiran sendiri. Aku harus mendekorasi kue roti jahe agar terlihat cerah dan menarik. Aku akan pakai warna icing favoritku, jadi tidak hanya cantik, tapi juga enak. Tadam! Punyaku sudah hampir siap. Nah, cantiknya. Hei, singkirkan monster ini dariku. Kenapa monster? Menurutku ini adalah roti jahe yang sangat lucu. Hei, pergi. Girls, berhenti berkelahi. Ted saatnya memilih pemenangnya. Wow, Emma membuatkanku roti jahe sempurna. Wah, ini tidak hanya cantik, tapi juga sangat enak. Oh ya, ini luar biasa. Oh, apa yang ada di sana? Dia sangat tidak terlihat menggugah selera. Mungkin itu enak? Tidak. Rose, maaf, tapi ini gagal. Baiklah, di babak ini pemenangnya adalah Nenek, dan Emma punya roti jahe yang sama lezatnya. Tapi Emma membuat karusel, jadi dia menang. Hore, aku tahu aku akan menang. Tapi sejujurnya aku tidak butuh karusel ini sama sekali. Aku hanya ingin melahapnya secepat mungkin. Nah, kamu siap? Kali ini buatkan aku pasta yang lezat. Baiklah, cucuku. Apa itu? Spaghetti? Aku tidak tahu dengan mereka. Jauh lebih keren pakai pasta dalam bentuk angka. Ini tidak hanya asik, tapi juga enak. Dengan bantuan sayuran, aku akan mengecatnya dengan warna yang berbeda. Jadi enak, sehat, dan tentu saja cerah. Ted pasti menyukai ini. Oh, bukan itu saja. Ini adalah sayuran yang dibeli di toko. Mie yang mengerikan. Semuanya harus dilakukan sendiri. Kamu bisa membuat spaghetti sendiri. Dari tepung asli, telur, dan juga susu segar. Kita harus mengambilnya dari sumbernya langsung. Oh tidak, sapi, jangan kejar aku. Dan tentu saja kamu tidak boleh melupakan kejunya. Dan aku juga butuh air mancur ini. Aku harap kalian tidak keberatan jika aku meminjamnya sebentar. Semua bahan sudah siap. Sekarang aku bisa memasak. Kenapa repot-repot begitu? Karena aku ingin membuat pasta paling enak yang pernah ada. Dan untuk ini aku harus bekerja sangat keras. Adonan harus diuleni secara menyeluruh. Lalu digulir pakai alat khusus. Lalu aku akan dapat spaghetti yang tipis. Wah, itu sangat keren. Tapi aku punya ide yang lebih baik. Ted sangat suka jelly. Jadi kenapa aku tidak membuatnya senang dengan pasta gummy?
Untuk melakukan ini, aku hanya perlu melelehkan manisan dan pakai tabung biasa dan lemari es. Ubah massa yang dihasilkan jadi mie jelly. Jelinya sudah siap, dan sekarang kita bisa membukanya dari sedotan. Aku jadi pengen makan ini sendiri. Enaknya. Oh, Nenek, apa ini gurita sosis? Lucunya. Makasih. Aku mencoba. Dan bagaimana dengan Emma? Itu dia. Bagaimana kamu menyukai mesin spagetiku? Ini berisi keju dalam jumlah tak terbatas. Jadi, Ted pasti menyukainya. Bagus, bravo. Ngomong-ngomong, ini saatnya cari tahu pendapat Ted tentang hidangan kita. Menarik, wah. Yang penting, aku ingin mencoba pasta dari mesin yang luar biasa ini. Wah, kita harus mengakui bahwa Emma punya ide yang cemerlang. Hanya saja air mancurnya yang melakukan kesalahan. Semoga dia tidak meledak. Oh, tidak. Pasta seperti itu pasti tidak akan menang hari ini. Dan aku juga terbakar. Dan ini jadi kotor. Aku harap keju ini tidak merusak spaghetti jeliku. Mari kita coba. Ini hancur. Sekarang mereka juga tidak akan menang. Yang tersisa hanyalah hidangan Nenek. Nenek, ini enak banget. Dan juga sangat imut. Aku mencintaimu. Aku, hore. Terima kasih cucuku. Aku sangat senang. Kali ini aku ingin Pikachu. Apa yang akan kalian lakukan di sana? Lihat sendiri. Aku harap kamu berhasil. Oh, aku akan memasak dengan pita jelly. Dengan bantuan mereka, aku akan dapat pancake yang manis dan indah. Aku hanya perlu menggulungnya dengan sekaleng cola. Dan ngomong-ngomong, kamu bisa minum kolanya. Nenek, Emma, tunggu apa lagi? Oh, mulai dari mana ini? Apa yang harus dilakukan? Itu dia, aku punya satu ide. Pertama, aku harus memasak nasi. Nah, harus dikasih garam, lalu tambahkan kulit bawang ke dalamnya. Maka itu akan jadi kuning. Emma, apa yang kamu lakukan? Hei, jangan dilihat. Aku baru saja memasak kue paling enak dalam bentuk Pikachu. Aku dapat warna yang tepat. Tinggal memberi kue ini bentuk yang diinginkan. Hei, hati-hati. Semuanya terbang tepat ke arahku. Maaf, Nenek. Tapi saat aku sedang memasak, aku tidak bisa memperhatikan yang lain. Aku juga dapat Pikachu yang hebat. Lihat saja wajah imut yang ada di piringku. Dan nasiku sudah siap. Saatnya merilisnya dalam bentuk Pikachu. Aku akan membuat wajahnya dengan bantuan tomat dan zaitun. Nah, semuanya terlihat sangat imut. Sedikit saus juga tidak ada salahnya. Nenek, lihat apa yang dilakukan Emma. Aku siap untuk mengakui bahwa aku melakukan pekerjaan terbaik dalam tantangan ini. Kue ini terlihat luar biasa. Oh, itu mengerikan. Aku sudah membuat ini begitu lama. Kenapa aku dihukum seperti ini? Ini tidak adil. Emma, ini sesuatu yang sangat indah tadi. Dan bahkan rasanya enak. Tapi sekarang kue ini terlihat mengerikan. Baiklah, mari kita lihat apa yang dimasak oleh Nenek. Nasi ini baunya sangat aneh. Dan rasanya juga sama. Maaf Nenek, kali ini aku tidak suka sama sekali. Bagaimana kamu tidak menyukainya? Aku berusaha sangat keras. Sekarang mari kita coba Rose Pikachu. Wah, ini sangat lezat. Rose, kamu yang menang. Hore, aku senang banget kamu menyukainya. Aku berusaha keras. Oh, anak yang pintar. Menarik apa yang akan terjadi sekarang. Di babak pertama, kalian harus membuatkan kue untukku. Kue? Itu mudah. Kita harus mulai dengan menyiapkan adonannya dulu.
Kita butuh tepung, telur, susu, sedikit gula, dan jus lemon segar. Ya, itu terlihat sangat mudah. Aku hanya bisa meniru punya nenek. Aduh, apsyi. Nenek, apa yang kamu lakukan? Perhatikan di mana kamu menembak jus lemon. Emma, maaf, aku tidak sadar. Mari kita kembali ke biskuit di masa depan. Campuran sudah siap. Saatnya menuangkannya ke dalam cetakan. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, seperti ini. Tidak, aku tidak ingin berurusan dengan tepung ini. Aku lebih suka membuat kue untuk Kate berdasarkan barang lain. Untuk memulainya, aku perlu beberapa permen karet haba-baba. Tapi aku tidak akan menggulungnya jadi pancake. Di sini aku butuh alat bantuan yang berat. Disinilah. Ayo bantu aku. Nah, inilah yang dibutuhkan. Terima kasih. Itu kerja bagus. Dan sekarang truk sampah dengan beruang gami. Saatnya membuangnya langsung ke dalam panci untuk melelehkannya. Kita harus mengaduknya dengan baik. Nah, sekarang kamu harus mengambil wajan dengan hati-hati dengan bantuan paku payung khusus dan menuangkan jeli yang sudah meleleh langsung ke kue karet. Wah, itu terlihat sangat indah. Lalu, semua ini harus diulang. Lapisan kedua permen. Letakkan. Lalu, ini dia lapisan terakhir. Lalu, aku masih butuh bantuan tumpangan sedikit. Dan hasilnya aku dapat kue permen karet yang sangat indah. Sekarang sudah siap. Oh, sepertinya nenek juga sudah membuat sesuatu. Oh, tentu saja aku sudah memasak. Biskuitku sudah siap. Saatnya untuk membuatnya jadi 2 lapisan. Lalu kita sebarkan krim kocok di antara keduanya. Sekarang kita harus membuatnya rata sampai indah. Lalu kita tutup dengan kue lainnya. Nah, itu sangat indah. Zack, apa yang kamu lihat? Karena itu membosankan. Lihat saja kueku. Dan ini belum berakhir. Aku akan menghiasnya dengan sedikit pewarna makanan agar aku bisa mencerahkannya nanti. Iya ya, itu belum selesai. Dan sekarang, saatnya hal yang paling menyenangkan. Dengan bantuan alat ini, aku akan meratakan warnanya. Ya, dengan bantuan talentku, semuanya akan jadi sangat indah. Oh ya, itu sangat cantik. Sekarang aku akan membuat lubang di tengah kuenya agar aku bisa memasukkan Skittles. Dan itu akan jadi sebanyak mungkin. Semua orang menyukainya, jadi pasti tidak akan ada yang berlebihan. Sepertinya tidak ada cukup permen merah di sana. Tapi tidak apa-apa, aku punya lebih banyak di sini. Lihat semua ini dan inilah padaku. Seperti inilah tampilan kue yang sebenarnya. Menarik. Tapi aku harus menghias kuenya juga. Permen itu basi dan berbahaya. Stroberi adalah masalah yang berbeda. Pertama, kita harus menusuknya dengan tusuk sate. Lalu kita potong. Dan kita akan taruh di pinggiran kue seperti ini. Oh, bagusnya. Itu biasa saja. Milikku jadi lebih indah dan aku akan menghiasnya dengan tema pelangi. Menarik. Dan aku akan menambahkan daun mint segar dan seiris lemon. Iya, itu jadi lebih indah. Punyaku masih lebih baik. Siapa bilang kueku lebih cantik? Apa yang mereka ributkan? Dasar aneh. Baiklah, aku juga harus menghias kuenya. Aku cuma punya permen karet yang tersisa di sini, jadi sudah cukup. Hei, mungkin berhenti berdebat. Biarkan Kate memutuskan. Wow, betapa indahnya itu. Aku bahkan tidak tahu kue siapa yang harus aku mulai. Semuanya terlihat sangat menggugah selera. Ini enak banget, Nenek. Dan sangat asam. Apa itu? Lemon? Nenek, kenapa kamu menaruh begitu banyak lemon di sana? Tidak mungkin makan tanpa membuat wajahku aneh.
Dan sekarang aku akan mencoba kandidat berikutnya, yaitu Chef Zack. Wah, tidak hanya cantik, tapi juga sangat besar. Dan di dalamnya ada banyak permen Skittles. Wah, rasanya luar biasa. Nyam. Wah. Dan apa kue pink ini? Sepertinya ini kue dari Barbie. Emma, apa kamu berhasil membuat kue permen karet? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Oh, lihatlah. Itu sangat molor. Ini keren. Oh, aku tidak tahu bahwa kue karet bisa begitu lezat. Dan apakah kamu tahu lagi manfaat dari kue ini? Dari situ aku bisa membuat gelembung yang keren. Itu tidak hanya enak, tapi juga menyenangkan. Oh, itu sangat keren. Emma, kuemu memenangkan ronde ini. Hore, tidak rugi aku berusaha sangat keras. Apa yang akan kita masak di babak kedua ini? Di babak kedua, kalian harus membuat telur untukku. Oh, telur? Itu mudah. Pertama, kamu harus memisahkan putih dan kuning telur secara profesional. Ini bisa dilakukan dengan satu lemparan pisau. Nah, sudah siap. Itu menyedihkan. Apa dia pikir itu sulit? Bagaimanapun, itu sangat mudah. Lihat. Oh, ternyata itu memang susah. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah telur terakhir. Ah, itu dia. Jarum suntik biasa akan membantuku. Dengan bantuannya, aku bisa mengumpulkan kuning telur dan memisahkannya dari yang putih. Lalu meletakkan semuanya langsung di atas wajan. Dan untuk membuat telur yang tidak biasa, aku tidak akan membuat satu, tapi banyak yang kecil. Lihat betapa asiknya, seperti telur boneka. Aku punya pekerjaan yang sulit di depanku. Aku harus pakai warna sedikit agar jadi lebih cerah. Nah, sudah siap. Sekarang dengan ini aku bisa membuat telur goreng pelangi. Nah, dan kuning telur berfungsi sebagai matahari. Kenapa kesulitan seperti itu? Kamu bisa membuat telur lucu dalam bentuk wajan anak kucing. Kuning dengan matanya sangat mirip. Nah, lihat saja betapa kerennya hasilnya. Ih, Nenek, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat matahariku tidak bersinar. Aku tidak sengaja. Tapi aku punya kucing yang lucu. Kamu tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Ini tidak adil. Nah, sekarang aku akan mulai dengan telur kecil Emma. Enak tentu saja. Tapi sudah habis. Oh, sayang sekali. Untung saja masih ada yang lain. Dan apa ini, Zack? Ini mengerikan. Aku tidak akan mau makan kuning telur seperti itu. Terlalu lengket. Wah, tapi aku akan makan anak kucing lucu dari nenek. Terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Oh, ini juga enak. Nenek, selamat atas kemenanganmu. Oh, terima kasih. Aku tahu kamu akan menyukainya. Aku ingin tahu apa yang akan kita masak di babak ketiga. Aku ingin churros. Apa kamu tahu apa itu? Tentu saja. Aku dengan mudah bisa melakukannya. Pertama, kita bisa mencampur tepung, gula, dan juga air. Untuk membuat adonan tanpa gumpalan, mesin ini akan mengaduknya. Karena aku memasak semua hari ini dengan pakai pewarna, kenapa tidak menggunakannya kali ini? Nah, itu jadi sangat indah. Karena adonan sudah siap, sekarang ini akan siap digoreng. Kita masukkan ke dalam minyak mendidih dengan hati-hati. Kedengarannya mudah. Aku hanya perlu meniru si Koki. Dan sekarang kita bisa mulai menggorengnya. Oh, sepertinya ada yang tidak berhasil. Aku harus memikirkan cara lain. Oh, aku tahu. Churros juga bisa dibuat dari marshmallow. Mereka sangat enak, tapi setelah mentega akan jadi lebih enak. Aku tidak tahu apa itu churros, tapi aku akan cepat belajar. Aku akan mengulangi adonan untuk mereka di dalam botol. Itu akan jadi lebih nyaman.
Nah, bahan-bahan sudah masuk. Sekarang aku harus mengocok botolnya dengan baik agar campurannya jadi rata. Oh, sepertinya aku berlebihan. Oh, Nenek, tenang karena goncanganmu semuanya jadi jatuh. Oh ya, aku sudah baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya. Nah, inilah saatnya memeras churro yang sempurna. Aku akan memasaknya di oven. Nah, itu akan dipanggang sebentar. Sedikit es krim tidak ada salahnya. Apapun akan terasa lebih enak dengan itu. Sentuhan terakhir adalah taburan berwarna. Jadi itu akan lebih enak dan juga indah. Nenek, apa itu? Apa maksudmu? Ini churros? Sekarang kita taburi madu dan ini akan segera selesai. Itu bukan churro, tapi kue biasa. Aku ingin tahu seperti apa rasa churro permen itu. Sepertinya dia agak lembek. Tapi tidak apa-apa, tapi masih sangat enak. Itu terlihat sangat mengerikan. Nah, Kate, sekarang kamu bisa memilihnya. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Mari kita mulai dengan apa yang sudah dibuat Emma. Ini sangat lembek. Aku tidak mau makan itu. Sekarang aku akan mencoba punya Nenek. Ternyata sangat enak. Tapi ini hanya kue biasa. Chef Zack melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dan hidangannya paling mirip dengan churros. Wah, aromanya luar biasa. Wah, ini enak. Aku belum pernah mencoba churros seperti ini sebelumnya. Selamat atas kemenanganmu. Oh ya, akhirnya.